Nah, petani itu keluarnya banyak. Nah, Saat ini yang sudah sering dialami oleh masyarakat ini terkait dengan bibit kelompok tani kita, petani kita untuk tanaman padi bisa 4 kali dalam 1 tahun. Untuk mempermudah para petani mendapatkan bibit, mendapatkan bantuan pupuk itu bisa diceritakan nggak sih Pak untuk kolaborasi terkait dengan bendung, ketersediaan air ini kan sangat penting sekali ya Pak untuk pertanian. Itu apa yang dilakukan dan apa yang sudah ada wujud nyatanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Iya, pemirsa senang sekali saya Novi Balga bisa hadir lagi untuk Anda hari ini dalam program kita Bupati Pesawaran Menyapa. Kali ini dalam program ini, di episode ini khususnya, kami sengaja datang ke satu tempat sesuai dengan narasumbernya. Kapasitas narasumbernya sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran, yaitu Bapak Sam Herman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan kita udah diajak ke sini nih Pak. Terima kasih. Ini daerah apa namanya? Desa Sukadadi, Sukadadi. Gedung Tataan. Iya, ini luas. Kabupaten Pesawaran. Cukup luas juga ya Pak ya sawah di sini. Iya. Ini merupakan juga bagian dari sawah yang terus menjadi unggulan, produk unggulan nggak di Pesawaran? Jadi terima kasih ya, ini salah satu kecamatan Gedung Tataan yang merupakan unggulan di Kabupaten Pesawaran terkait dengan produksi padinya. Padi. Sejauh ini kalau produksi padi di daerah ini khususnya Pak, tidak pernah ada kendala atau gimana? Kalaupun ada kendala apa? Saat ini yang sudah sering dialami oleh masyarakat ini terkait dengan bibit. Bibit Tapi ya. dalam hal ini artinya kita menyikapi, artinya setelah mereka musim panen itu kita segera kirimkan bibit bantuan. Bibitnya jangan sampai mutus ya. Ya, jangan sampai putus. Oke, baik. Pemirsa, tema kita pada hari ini adalah peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Pesawaran. Nah, tahun ini mungkin ada program unggulan dari dinas yang dipimpin oleh Pak Sam Herman ini, atau bagaimana cara pembinaan kepada para petani juga kelompok tani yang ada di desa-desa di Kabupaten Pesawaran, itu yang akan kita gali pada hari ini. Pertama yang ingin saya tanyakan Pak, ini produksi beras di Kabupaten Pesawaran tahun 2022 hingga triwulan ketiga tahun 2023 ini seperti apa Pak? Terima kasih. Yang pertama kami akan sampaikan bahwa produksi beras khususnya di Kabupaten Pesawaran ini capaian hampir 94.000 ton. Dengan konsumsi per tahun kita hitung itu sekitar 54.000 ton. Artinya kita di sini ada kelebihan ya, artinya ada kelebihan produksi, artinya dalam pemakaian ini hampir sekitar 40.000 ton. Swasembada beras. Swasembada beras ya. Artinya dalam hal ini kita tidak saja dengan swasembada, kita tetap mengintensifikasi terus petani kita untuk melakukan produksi. Untuk tahun ini sampai dengan April produksi kita sudah mencapai hampir 13.000 ton. Itu sudah sangat mencukupi Pak? Sudah mencukupi. Kalau Pesawaran ini termasuk lumbung pertanian juga atau enggak Pak? Khusus Pesawaran kita alhamdulillah masuk dalam lumbung pertanian di Provinsi Lampung. Artinya kita menyumbang hasil produksi pertanian padi kita, beras kita ke Bulog khususnya. Dalam ini juga pita daerah melalui Pak Bupati Pesawaran Haji Dendi Ramadona, artinya seluruh masyarakat di Kabupaten Pesawaran, terutama pada khususnya pegawai ya, ini kita menggunakan beras padi kita. Jadi produksi kita sendiri ya. Kalau untuk jenis-jenis padinya juga memang ada unggulan yang memang kita selalu setiap tahun gitu. Ya, memang saat ini kita sedang menggalakkan program IP 400, artinya dalam 1 tahun itu 4 kali tanam, 4 kali musim. Oh gitu. Dan pencapaiannya gimana? Alhamdulillah, artinya untuk tanam yang ketiga, keempat kita menggunakan tanaman palawija. Oh gitu. Di bulan apa itu ya Pak ya? Di bulan Oktober sampai dengan Desember. Jadi ditutup tahun itu dipakai palawija. Nah ke depan kita akan coba artinya mendorong para kelompok tani kita, petani kita untuk tanaman padi bisa 4 kali dalam 1 tahun dengan varietas super genjah artinya musim pendek ya, musim panen pendek, artinya bisa siklus itu bisa berjalan dalam 4 kali dalam 1 tahun. Realisasinya bagus Pak?
Untuk saat ini alhamdulillah artinya adaptasi kita ya memang tahap demi tahap ya, artinya produksi kita pertahankan untuk surplus. Itu. Sejauh ini Pak, program dari Dinas Pertanian khususnya Hortikultura ini, bantuan dalam bentuk apa saja yang diberikan kepada para petani, Pak? Alhamdulillah artinya kita ini koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, artinya saat ini bantuan-bantuan khususnya untuk tanaman horti seperti bibit padi, kemudian bibit jagung, bibit pisang, dan bibit cabai itu setiap tahun kita mendapatkan alokasi bantuan. Di samping itu juga kita mendapatkan bantuan infrastruktur, perbaikan jalan irigasi, perbaikan jalan usaha tani. Dan saat ini kita mengembangkan untuk tada hujan maupun sumber mata air melalui embung. Jadi kita tidak memanfaatkan irigasi, kita menggunakan embung juga. Artinya embung ini bisa mengairi sawah-sawah, khususnya sawah daratan. Kalau embung itu lebih kepada sawah daratan ya. Dan kita artinya pengembangan kita hanya tidak aja di persawahan tapi di tanah daratan. Tanah daratan. Sebelum lanjut ke embung ya Pak ya. Ini luas sawah total di Pesawaran ini ada berapa Pak gambarannya? Sesuai luas baku kita, Kementerian ATR BPN itu ada 13.304 hektar. 13.304 ya? Ya, itu saat ini memang tidak semua lahan tersebut produktif ya. Ada lahan yang mengalami tidak produksi karena akibat jaringan irigasi, terutama bendung. Kita akhir tahun kemarin melalui Kementerian Pertanian diberikan bantuan oleh pemerintah pusat, perbaikan ada bendung, ada 8 bendung, 8 titik yang tersebar di Kecamatan Padang Cermin, Ketolong Tataan, Wai 5, Wai Hilau, itu sudah ada perbaikan. Alhamdulillah artinya kurun waktu singkat tersebut artinya bisa mengairi sawah hampir 845 hektar. Artinya dengan lahan yang diairi tadi tersebut, artinya jumlah produksi kita bisa menambah. Tapi itu belum maksimal sekali, masih harus bisa ditingkatkan lagi ya Pak? Setiap tahun kita usulkan pada pusat, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga akan perbaikan juga sebanyak ada 400 hektar yang bisa tari oleh bendung. Ada 4-5 titik yang sudah akan kita realisasikan. Sejauh ini Pak, kolaborasi antara Kementerian Pertanian dengan Pemkab ini apa saja? Kalau Pemkab apakah juga mengeluarkan ada kartu petani atau bagaimana gitu Pak kira-kira? Khusus untuk kartu petani ini memang pemerintah Kabupaten Pesawaran, Pak Dendi, Pak Bupati kita ini sudah mencanangkan kartu petani dari awal di tahun 2019 kartu petani. Tapi kemudian oleh provinsi ini dikolaborasi muncul lagi ada KPB. Tapi dalam hal ini satu tujuan ini. Tujuan bagaimana memfasilitasi petani kita untuk memperoleh khususnya pupuk, kemudian termasuk bibit. Kalau di Pesawaran sendiri Pak, itu untuk mempermudah para petani mendapatkan bibit, mendapatkan bantuan pupuk itu sistem apa yang dilakukan di sini? Jadi semua kelompok tani ini tergabung dalam satu kelompok tani, kemudian kelompok tani tersebut mempersiapkan RDKK. Apa itu Pak? Rencana definitif kebutuhannya, khusus untuk pupuknya, kemudian khusus untuk kebutuhan bibit, itu kita juga menyiapkan termasuk bantuan-bantuan lain ya, tanaman lain kita juga menyiapkan RDKK juga, artinya sebagai dasar kita untuk memverifikasi bantuan tersebut. Iya. Nah, petani di sini Pak, apakah juga mereka sudah dikenalkan dengan sistem teknologi yang terbaru gitu? Apakah juga ada pelatihan-pelatihan supaya ketika nanti ada muncul program baru yang harus menggunakan aplikasi dan lain-lain itu apakah ada klasifikasi? Saya juga dengar ada petani milenial. Nah, itu bedanya apa? Terima kasih. Jadi memang program Pak Bupati kita ini tahun ini kita upayakan dari tahun yang lalu ya. Sudah berkembang ini petani milenial dalam sebutan pertanian integrated farming ya. Yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Gedeneng. Itu pertanian sistem menggunakan aplikasi, bukan menggunakan teknologi digital, artinya
bisa mengukur suhu, Oh, apa ya, namanya, ya, waktu, ya. waktu tanam, Iya. jadi bisa Mereka bisa memprediksi sendiri ya, gitu ya. dengan hitungan tepat waktu dan efisiensi terkait dengan jumlah kebutuhannya. Oke, itu khusus untuk petani milenial. Ya. Karena kita tahu kalau namanya milenial mereka harus melek teknologi kan. Ya. Oke. Dan kita berupaya artinya mendorong petani milenial ini untuk berkembang, artinya tidak hanya hanya mengajukan bantuan, tapi bisa mengembangkan usaha melalui kredit usaha tani, artinya bisa mengembangkan usaha bisnis lah. Iya. Dan itu tidak hanya fokus melulu kepada beras kan, pertanian kan itu komoditasnya. Komoditas yang lain, Iya. komoditas yang lain seperti jeruk, apa nama buah-buahan, apa namanya yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya kopi gitu mungkin ya. Karena bukan kopi Bu, apa namanya? Kakao. Melon. Oh melon, ya. Saya kemarin sempat. Ya. Ya, ada melon juga. Selain melon apa ya Pak ya di Pesawaran ini? Yang bisa dikembangkan Jeruk juga Jeruk ada. juga. Jeruk Oke. juga ada. UMKM juga yang terkait dengan hasil pertanian juga cukup berkembang kan di Pesawaran ini. Ya, khususnya untuk pertanian jenis pisang ya. Pisang, Jadi ya. Keripik-keripik gitu ya. keripik diolah menjadi bahan Iya. bahan UMKM. UMKM, iya Pak. Kalau untuk gabah sendiri Pak, bisa diceritakan nggak bagaimana? Apakah surplus atau bagaimana di Pesawaran ini Pak? Kita mengalami surplus sekitar 35% ya, jadi dari jumlah produksi kita. Untuk tahun yang lalu 2022. Oke. Mudah-mudahan tahun ke depan ini bisa meningkat. Itu bisa ketahuannya di bulan keberapa ya Pak ya? Biasanya. Sekitar dipanen di musim tanam di bulan Oktober. Oh itu udah ketahuan ya, surplus. Iya. Tapi misal tuh apa yang menjadi kendala ketika hasilnya itu masih kurang maksimal atau bagaimana itu? Kan kita pasti pengennya setiap tahun meningkat kan gitu. Iya. Hal apa tuh yang ditambah lagi ditekankan? Ya sudah pasti kita harus memperhatikan sarana infrastruktur Infrastruktur, betul. Karena apapun ini menggunakan air ya. Iya, jadi kita selain kita infrastruktur yang ada perbaikan, kita menyebabkan embung. Iya. Embung di setiap titik-titik, artinya kita tidak menggunakan irigasi, dapat bisa tada hujan segala macam gitu. Kalau embung sendiri Pak, katanya beda ya Pak, embung dengan bendung dengan bendungan, Ya. itu beda. Bedanya apa sih Pak? Khusus untuk bendung ini kan jumlah hamparan yang diairi sawah itu 3.000 hektar ya maksimal. Kalau bendung maksimal 3.000 hektar. Tapi kalau bendungan itu di atas 3.000 hektar. Oh. Gitu. Dan pengelolaannya, pertanggungjawabannya ada di pemerintah pusat. Pusat. Ya. Oke. Kalau 3.000 hektar itu masih provinsi atau kabupaten? Oh gitu. Jadi tetap ada kolaborasi juga dong ini dengan pemerintah pusat. Udah pasti. Bisa diceritain nggak sih Pak untuk kolaborasi terkait dengan bendung, ketersediaan air ini kan sangat penting sekali ya Pak untuk pertanian. Itu apa yang dilakukan dan apa yang sudah ada wujud nyatanya gitu? Ya, saat ini pemerintah Kabupaten Sawaran dapat bantuan dari pusat terkait dengan perbaikan bendung. Bendung itu juga dikelola oleh kelompok tani. Oh, yang ngelola kelompok tani. Artinya kelompok tani sekitar merupakan bendung yang ada diperbaiki, kita akan mentransfer langsung kepada kelompok tani. Oh gitu, tapi difasilitasi oleh Pemkab ya? Ya, kita fasilitasi, kita usulkan. Di akhir tahun 2022 kemarin kita 8 titik bendung ya sudah kita perbaiki. Itu diperbaiki, bukan bangun baru ya? Bukan, diperbaiki. Perbaiki itu ada yang sistem perpipaan, karena tidak masuk dalam ranah kepeuan Bu ya. Kita ranah terkait dengan pertanian, perpipaan, kemudian perbaikan bronjong. Kita lihat situasi di lokasi setempat. Dan tahun 2023 ini insya Allah kita ajukan ada 6 titik. 6 titik bendung mau kita perbaiki kembali. Sehingga artinya sawah baku kita itu bisa terairi semua. Terairi semua. Apakah sebelum adanya perbaikan bendung itu sempat macet juga tuh sawahnya jadi tidak berproduksi? Ada nggak begitu Pak? Iya, sawah itu tidak produktif, tidak bisa ditanam. Karena tidak ada ketersediaan air ya? Tidak ada air di situ. Oke, artinya sudah ketahuan dong hasilnya progresnya jadi lebih bagus dong setelah ada bendung. Ya, kita berupaya setiap tahun adanya peningkatan produksi. Nah, kalau untuk antisipasi musim kemarau nih Pak, tahun ini infonya dari BMKG itu kemarau kan di bulan Juli dan Agustus. Nah, antisipasi dari
kita sendiri apa nih? Jangan sampai ketersediaan airnya jadi habis atau bagaimana, Ya sudah kurang. pasti kita akan mendorong petani kita untuk melakukan tanam yang sifatnya masa pendek, Bu ya. Oh iya, ada ya begitu ya Pak ya? Ya, masa pendek, musim pendek artinya tanam bisa lebih cepat. Dan kita memperbaiki dan kita mengoptimalkan adanya embung-embung. Embung-embung artinya antisipasi kita, artinya kita tidak terkait dengan musim kemarau, tapi dengan embung-embung yang ada serapan air bisa mengairi. Ada daerah-daerah tertentu nggak yang sulit air, Pak? Saat ini khusus di Kabupaten Pesawaran tidak satu titik ya, artinya bisa kita katakan itu kesulitan, tapi hal ini bisa kita atasi. Atasi dengan kita membuat embung-embung. Keluhan dari petani Pak sejauh ini yang sering terdengar itu dari yang disampaikan itu dalam bentuk apa ya Pak? Apa saja tuh? Ya saat ini petani, maklumlah petani ini kan memang jadwal tanamnya kan harus tepat waktu. Tepat waktu ya, betul. Nah, kita juga mengupayakan kepada pemerintah pusat seperti bantuan-bantuan bibit padi itu bisa lebih awal, dan koordinasi kita tetap rutinitas artinya. Melalui Gapoktan atau apa tuh? Kelompok tani atau Gapoktan ya? Usulan mereka melalui Gapoktan yang dikoordinir oleh Gapoktan. Kemudian mereka nyampaikan ke dinas, kemudian dinas tindak lanjuti. Hampir petani kan banyak sekali di sini. Apakah mereka semua tuh hampir semuanya punya lahan sendiri atau gimana nih? Ya, sewa tanam memang petani kita ada yang tidak memiliki lahan ya, tapi mereka bagi hasil dengan si pemilik tanah. Bagi hasil artinya bukan sewa ya, bagi hasil. Oh, bagi hasil ya, bukan sewa. Jadi hasilnya itu nanti dibagi presentasinya sendiri. Gitu. Oke. Cabai ini depan kita ada cabai nih Pak. Ya. Kalau ini jadi sebagai tanaman seling atau gimana nih? Ya, cabai ini tanaman seling karena musim tanam kita ya, cabai. Tapi cabai kita ini kan ada di daerah Tigenenang, Bu, di Desa Trimulyo. Pusatnya ya. Ya, pusatnya. Ini hanya tanaman selingan seperti cabai, kemudian kita ada timun, kemudian di belakang kita ada jagung. Itu selingan. Jadi dia nggak putus, nggak pernah nganggur gitu lahannya ya? Lahan itu selalu digunakan, dimanfaatkan. Oke. Terus dia waktunya ketemu nih pada saat panen padi, saat cabai, saat itu juga kita tanam padi atau gimana ya Pak? Itu pengaturannya tuh? Ya sebetulnya pemanfaatan tanaman cabai ini karena menggunakan lahannya tidak memanfaatkan dengan tanaman padi ya. Itu adalah lahan-lahan yang mereka dianggap ini daripada nganggur gitu ya. Itu. Tanamin padi produktif bagus ya. Oh, jadi kalau padi di Tigenenang ya. Tigenenang. Pak, kita break dulu ya Pak ya. Oke, mungkin mau minum dulu, nanti kita lanjutkan lagi di sesi kedua, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Bupati Pesawaran Menyapa bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran. Kita akan lanjutkan kembali bincang kita di sesi kedua, dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Rilis ID TV. Produksi beras khususnya di Kabupaten Pesawaran ini capaian hampir 94.000 ton. Sesuai luas baku kita itu ada 13.304 hektar. 13.304 ya. Cabai ini depan kita ada cabai nih Pak. Ya. Kalau ini jadi sebagai tanaman seling atau gimana nih? Ya, cabai ini tanaman seling karena musim tanam kita ya, cabai. Kalau ini nih apa nih Pak namanya nih, aliran ini? Ini jaringan irigasi tersier, ini mengalir dari atas, dari sungai mengalir ke. Oh, ini ngambil dari sungai ya? Iya. Jadi ini air gunung sebetulnya ya? Iya. Itu ada salah satu desa di Pesawaran yang kena banjir ya? Iya. Pengaruh nggak dengan pertaniannya? Itu kan kalau dia pada saat musim kemarau dan musim penghujan, pola tanamnya beda nggak sih Pak? Kita inginkan petani itu di semua anak muda kita ikut terjun di bisnis pertanian. Artinya pola bisnis yang kita kembangkan. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Bupati Pesawaran Menyapa di sesi yang kedua, masih dengan tema kita yaitu peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Pesawaran. Bersama saya masih ada Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran, Bapak Sam Herman. Ini enak banget loh kita syuting di sini ya, suasananya.
Menyatu sekali Berhembus dengan angin. alam. Iya, menyatu sekali dengan alam. Udah gitu pemandangannya enak, luas banget, terus udaranya itu segar sekali yang kita hirup di sini. Wah, itulah enaknya kalau kita main-main ke desa ya sekali-sekali. Jangan, biar tahu juga bagaimana alaminya, suasana di sini, bagaimana tahu juga saudara-saudara kita para petani bekerja untuk mempersiapkan makan buat kita. Nah, Pak, ini kalau di kendala dari petani ini mungkin kan kalau dia musim kemarau kering, butuh air. Kalau musim hujan banjir. Nah, salah satu kayaknya sempat itu ya, beberapa bulan lalu tuh ada salah satu desa di Pesawaran yang kena banjir ya. Pengaruh nggak dengan pertaniannya? Itu gimana, Pak? Ya, terima kasih. Jadi pada bulan Maret di saat bulan puasa ya, itu jadi kebanjiran, itu merusak lahan pertanian kita di desa kecamatan Padang Manis, di kecamatan W5. Itu ada hampir 55 hektar. 55 hektar. Ya. Itu parah ya, Pak? Rusak parah? Ya, gagal panen. Gagal panen akhirnya. Itu semua udah ditanam padahal ya? Sudah. Waduh, oke. Jadi kemarin Pak Bupati dan seluruh aparat meninjau langsung dan memberikan bantuan. Bantuan pada kelompok tani, pada petani kita, bantuan sandang pangan ya. Sandang pangan yang mengalami musibah. Tapi terkait dengan kerusakan lahan, itu sudah kita verifikasi ulang berapa lahan sebenarnya yang ada di W5 tersebut yang terkena banjir banjir itu hampir 55 hektar. Hampir 55 dan kita sudah usulkan kepada Kementerian Pertanian dan direspon langsung. Akan diberikan bantuan dari BNPB. Dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk uang. Oh, dalam bentuk uang. Itu per hektar 8 juta itu. 1 hektar 8 juta. Rata ya? Rata. 8 juta per hektar. Saat ini kita sedang verifikasi by name by address pada kelompok tani yang berhak memilih. Jadi sudah ada harapan lah bagi mereka untuk mengganti dan memulai nanam baru gitu ya. Tapi kalau dia itu kan menjadi langganan banjir nggak sih seperti itu, Pak, daerah situ? Ya, artinya menjadi kendala terus ya bagi para petani. Butuh kerjasama dengan masyarakat juga. Artinya dalam hal tidak merusak lingkungan ya. Artinya irigasi kita dijaga, dirawat, kemudian membuang sampah nggak sembarangan. Artinya ada hujan deras itu tidak mengakibat kebanjiran. Jadi nggak mampet ya. Mampet ya. Iya. Artinya udah ada harapan bagi para petani yang terdampak banjir kemarin itu untuk mendapatkan bantuan dari 1 hektar 8 juta. Selain itu juga dari kita juga ada asuransi ya. Asuransi terhadap kelompok tani yang mengikuti polis asuransi. Kewajiban hanya 36.000 per bulan. Pemerintah pusat mensubsidi selebihnya itu 180.000 itu totalnya per 1 hektar. Artinya petani hanya membayar 36.000 per hektar. Kelebihannya subsidi oleh pemerintah. Pada saat ada musibah mereka mulai mengklaim. Ya, saat ini kita sedang inventarisasi untuk diajukan ke pihak asuransi. Gitu. Baik. Pak, komunikasi antara Pemkab melalui dinas yang Bapak pimpin terhadap petani itu intensnya seperti apa, Pak? Apakah ada tim yang selalu turun atau bagaimana, Pak? Memang kita dinas mempunyai unit pelaksana teknis di dinas. Ini kemudian juga ada tenaga fungsional ya, penyuluh yang mendampingi para petani kita di lapangan, memberikan wejangan-wejangan, kemudian informasi, kemudian pendampingan juga tata kelola pertanian yang baik, kemudian yang efektif, artinya didampingi selalu oleh pihak kelompok tani kita. Kalau mereka ada keluhan, itu kemana mereka menyampaikannya dari pihak Gapoktan itu? Pada penyuluh kita, pada penyuluh. Mereka menyampaikan apa yang mereka butuhkan terkait dengan bantuan bibit, umpamanya, kemudian pola tanam dan lain-lain. Itu kan kalau dia pada saat musim kemarau dan musim penghujan, pola tanamnya beda nggak sih, Pak? Ya, pola tanam ini memang siklusnya selalu sesuai jadwal, tapi kita kan melihat situasi. Kalau memang musim kemarau, kita akan menggunakan super genjah. Oh, super genjah. Ya, bibit yang masa tanamnya pendek. Dan kita menggunakan lebih efektif menggunakan pestisidanya. Kemudian pasca panennya kita menggunakan teknologi pasca panen yang
mumpuni, artinya sistem pengeringan melalui mesin, kemudian penggunaan pemanfaatan bibit dan lain-lain. Baik, kalau di musim kering, apakah akan berpengaruh? Tadi kan Bapak bilang di awal, surplus sih sebenarnya. Ketika musim kering pengaruh nggak itu Pak? Seandainya dia berpengaruh, dampaknya gede nggak gitu, berkurangnya? Terkait dengan surplus tersebut, memang musim kering kan pasti ada dampak. Pasti ada dampak. Tapi artinya kita mengantisipasi. Seperti tadi itu kita adanya embung-embung, sehingga bisa mengairi pengairan juga, sawah-sawah juga. Oke. Ya, petani di sini tadi kan ada petani milenial, artinya perlakuannya beda. Maksud saya penyampaiannya beda. Kalau milenial kan mereka lebih kepada teknologi kan ya. Tapi hasilnya Pak sama nggak kira-kira? Hasil produksinya? Jadi segmen kita petani itu kan jangan segmen, artinya petani tradisional ya. Tradisional betul, konvensional ya. Kita inginkan petani itu di semua anak muda kita ikut terjun di bisnis pertanian. Artinya pola bisnis yang kita kembangkan. Kan banyak ya, nggak cuma padi aja kan, dia bisa komoditasnya kan bisa, pertanian itu meliputi tidak hanya padi gitu kan? Iya, artinya kan bisa tanaman pangan lain, artinya studi buah-buahan. Artinya kita kembangkan, artinya tidak hanya padi, tapi bisa pertanian yang menimbulkan masukan bagi mereka, ya kan? Artinya mereka bisa berkreasi. Harapannya untuk para petani milenial itu apa Pak yang diharapkan nanti? Ya sudah pasti kita akan menyerap tenaga kerja kita, ya kan? Artinya anak muda ini jangan berpikir pertanian itu tabu, artinya dalam hal ini artinya hanya dikelola oleh pertanian konvensional itu tadi. Artinya semua masyarakat kita baik pemuda bisa mengembangkan pertanian kita, terutama teknologi sudah ada saat ini. Iya, baik Pak, kita sampai di penghujung obrolan kita ya Pak ya. Jadi kita sudah dapat gambaran bagaimana antisipasi ketika kekeringan itu dengan adanya embung yang sudah diperbaiki, yang tadinya lahan-lahan itu tidak bisa dipakai karena tidak punya air, sekarang sudah bisa mulai gitu. Dan ketika musim kemarau pun sudah diantisipasi dengan adanya bendungan tadi itu ya Pak ya. Sistem bibit tadi ya. Kalau ini nih apa nih Pak namanya nih aliran ini? Ini jaringan irigasi tersier, ini mengalir dari atas dari sungai mengalir ke. Oh, ini ngambil dari sungai ya? Iya, sungai. Jadi ini air gunung sebetulnya ya? Iya. Oke, bersih dong ini sebetulnya Pak ya. Nah, untuk ini apakah juga petani juga diajarin juga supaya ini menjaga? Ini kan tempat kita bersih banget nih. Bersih sekali. Iya, punya tanggung jawab juga lah. Iya. Tanggung jawab di masing-masing wilayahnya. Bisa menjadi desa wisata juga loh ini sebetulnya. Ya, bisa tempat mancing juga ini. Iya ya. Oh ya, ini asik sekali. Oke. Jadi Pesawaran ini tidak kekurangan sumber air sebetulnya ya. Iya. Jadi tidak perlu khawatir, bahkan banjir ya kebanyakan air di desa tertentu. Dan sudah ada antisipasinya, mudah-mudahan para petani juga akan segera mendapatkan bantuan dari kementerian yang sedang verifikasi saat ini. Pak, 1 menit terakhir Pak, sebelum kita closing, apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan peningkatan produktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Pesawaran agar masyarakat petani yang ada di Kabupaten Pesawaran juga tenang nih bahwa mereka juga selalu didampingi oleh pemerintah gitu. Gimana Pak? Terima kasih. Jadi kita harapkan dari pemerintah pada kelompok tani yang didampingi oleh penyuluh untuk mempertahankan produktivitas hasil pertaniannya. Artinya produktivitas ini bisa lebih meningkat. Lebih meningkat artinya apa yang sudah kita lakukan artinya bisa diperbaiki ulang kembali, artinya produktivitas kita. Itu tadi banyak konsultasi dengan para penyuluh kita. Targetnya Pak? 6 ton per hektar. Oh, 6 ton per hektar. Mudah-mudahan bisa tercapai itu ya. Baik, Pak Sam Herman, terima kasih sekali waktunya Pak. Terima kasih sudah mengajak kami ke lokasi yang begitu indah ini. Mudah-mudahan juga akan memberikan pencerahan kepada pemirsa buat kita semua. Begitulah seperti ternyata kondisi pertanian di Kabupaten Pesawaran, bagaimana petani-petaninya, bagaimana bantuan-bantuan yang sudah diberikan dan antisipasi ketika terjadi kekeringan, juga apa yang dilakukan ketika terjadi banjir, semua sudah kita kupas. Mudah-mudahan ini bisa membuat Kabupaten Pesawaran ke depan semakin sukses, semakin makmur para petaninya, dan pemerintah juga akan dengan bangga menyatakan kepada masyarakat luas, kepada Provinsi Lampung bahwa Pesawaran ini nggak pernah kekurangan loh
produktif pertaniannya selalu surplus gitu dan selalu baik. Terima kasih pemirsa atas kebersamaannya. Terima kasih sekali lagi Pak Herman. Saya Novi Balga mewakili kru Bupati Menyapa yang bertugas undur diri. Kita akan berjumpa lagi dalam Bupati Menyapa episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak. Ya pemirsa, saat ini saya bersama Bapak Sutikno. Ya. Pak Sutikno ini adalah Ketua Gapoktan di Desa Sukadadi, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Nah Pak, sejauh ini Pak, apa kendala-kendala dari para petani? Keluhannya ada nggak? Kalau keluhannya banyak sih Bu. Nah, kalau keluhan pasti banyak, ada aja ya. Nah petani itu keluhannya banyak. Nah, tapi ketersediaan bibit itu selalu ada atau gimana? Bibit ada. Ada, cukup ya. Bibit itu kadang kita dapat bantuan. Oke. Ya bantuan nggak selalu ada. Setiap musim sih. Ketika musim tanam. Musim tanam kadang ada. Tahun ini ada. Oke. Musim rendeng, besok lagi nggak ada. Tahun depan ada lagi. Karena seperti itu. Ada kalau bantuan. Ketersediaan air Pak pada saat nanam di sini? Kalau di sini alhamdulillah cukup. Iya, air ini berlimpah ya Pak. Cuma yang jelas ini Bu, yang perlu diperhatikan itu saluran. Oh, saluran. Saluran irigasinya, baik itu saluran cacing. Karena katanya suruh swasembada pangan. Tapi kalau infrastrukturnya kurang, ya. nah itu jadi harus otomatis, diiringi juga dengan infrastruktur yang memadai ya. Baik. Padi butuh air kan gitu, bukan tanaman air tapi butuh air. Iya, oke. Untuk sejauh ini Pak, produksi kan seperti itu. Iya, sejauh ini hasil produksinya bagus. Alhamdulillah bagus. Bagus ya Pak. Masih dianggap bagus lah Bu. Masih dianggap bagus ya. Dan ini apakah daerah ini merupakan salah satu apa tuh namanya tempat pusatnya pertanian di Pesawaran? Di sini ya. Iya. Untuk di Pesawaran sini tempat. Berapa luasnya kalau boleh tahu Pak di desa ini? Satu desa ini 125 hektar. 125 hektar. Oke. Sekarang ini lagi musim apa nih? Musim panen. Musim panen. Ini sisa yang belum dipanen ini. Nah, ini sisa yang belum panen, yang belah sana udah panen. Oke. Sisa nanti selesai panen kita semai lagi. Semai lagi. Di bulan apa tuh nanti semai lagi? Akhir bulan ini. Oke, baik. Satu lagi pertanyaannya Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Pesawaran terkait dengan kebutuhan dan hal-hal yang terkait dengan para petani lah? Yang jelas pertama saluran irigasi. Oke, tadi sudah disampaikan. Diperbaiki. Karena ya itu kuncinya di situ untuk mengalirkan air kan gitu. Karena memang kebutuhan dari padi ya itu. Kemudian ketersediaan pupuk. Kadang-kadang kita cari pupuk ini petani agak sulit Bu. Oh gitu. Itu meskipun katanya banyak, tapi sampai petani juga kita masih kesulitan. Tapi tetap bisa nanam sih sebetulnya. Bisa. Supaya lebih anjuran pakai organik kan seperti itu. Ada sebagian ini agar hasilnya lebih maksimal gitu kan. Baik, terima kasih ya Pak Sutikno. Terima kasih Bapak sudah menemani. Sukses selalu, sehat selalu. Mudah-mudahan panennya hasilnya bagus. Amin. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Pak Sutikno, Ketua Gapoktan Desa Sukadadi, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran.